Campur 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung bisa ditambahkan jika ingin lebih banyak lagi ya hasilnya. Semua dikembalikan dengan selera masing-masing saja. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk. Untuk merica bubuk bisa tidak pakai jika tidak suka. Campur semua bahan, lalu tuangi air kurang lebih sebanyak 100 ml. Aduk semua bahan sampai menjadi larut. Untuk garam dan kaldu jamur tentunya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, karena kesukaan tingkat asin berbeda-beda. Jika suka pedas, boleh juga ditambahkan untuk irisan cabai. Tambahkan 3 butir telur, lalu kocok lepas telur sampai nanti telurnya berbusa. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan jika bermanfaat silahkan di share di teman media sosial kalian. Masukkan telur ke dalam minyak goreng panas dengan cara diputar-putar dan dari jarak agak jauh dari minyak gorengnya, atau bisa juga saat dimasukkan sambil diputar-putar menggunakan sumpit. Agar hasilnya crispy, gunakan api sedang cenderung besar untuk menggoreng telur dadar. Setelah satu bagian sisi kuning keemasan, kemudian balik untuk telur dadarnya. Telur ini biasanya disebut juga telur ala warteg. Goreng sampai telur kuning keemasan dan benar-benar crispy. Jangan lupa sekali-sekali disiram-siram pakai minyak gorengnya ya, agar hasilnya benar-benar matang merata dan crispy sempurna. Lihat, hasilnya sudah terlihat kuning keemasan cantik dan sudah terlihat crispy. Setelah ditiriskan, kemudian siap untuk disajikan. Panaskan sedikit minyak dan goreng telur mata sapi atau dinamakan telur ceplok. Untuk tingkat kematangan telur disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya sukanya telurnya matang. Setelah telur matang, angkat dan sisihkan dulu. Di sini saya menggunakan 5 butir telur. Panaskan sedikit minyak, ini saya pakai sisa minyak yang untuk menggoreng telur tadi. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih iris, 2 ruas jari jahe geprek, boleh di skip. Tumis bumbu sampai berbau harum. Fungsi jahe di sini untuk menetralisir bau amis dari telur bagi yang tidak suka baunya. Setelah bumbu harum, masukkan 7 siung bawang merah iris, 3 biji cabai merah yang saya iris serong. Aduk-aduk lagi sampai bumbunya harum. Kemudian tambahkan 1 buah tomat yang diiris-iris. Aduk-aduk lagi sampai bumbunya benar-benar matang. Lalu tambahkan 3/4 gelas air setara dengan 150 ml. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram, seujung sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk semisal Royco atau Masako. Aduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur dengan rata. Tambahkan kurang lebih 6-7 sendok makan kecap manis atau disesuaikan selera masing-masing. Jika suka ada pedasnya bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Cabai rawit yang telah diiris-iris.
sejumput gula pasir, kemudian masukkan telur ceplok, kemudian masak sampai kuahnya menyusut. Gunakan api kecil saja. Setelah kuah menyusut, lalu masukkan 1 batang daun bawang yang telah dipotong-potong. Masak sebentar saja. Saya lebih suka ada kuahnya sedikit. Jika ingin lebih kering boleh saja. Kita tes rasanya ya. Bismillah. Pedas, manis, gurih, juara. Boleh juga ditambahkan taburan bawang merah goreng. Tara, ini ya hasilnya. Bikinnya sangat mudah dan tentunya rasanya juga sangat lezat. Ini recommended banget untuk di saat akhir bulan. Rebus air secukupnya sampai nanti telurnya tenggelam ya. Kemudian tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng, lalu aduk sampai tercampur dengan rata. Masukkan telur perlahan-lahan, kemudian rebus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit direbus, kemudian angkat dan rendam ke dalam air dingin, atau bisa juga didiamkan dalam air rebusannya sampai panasnya berkurang. Saya memakai telur sebanyak 8 biji atau setara dengan 500 gram. Masukkan telur ke dalam wadah yang bisa ditutup. Bisa memakai wadah apa saja ya. Kemudian tutup wadahnya dan goyang-goyangkan wadah itu. Lihat itu, telurnya sudah ada yang terkelupas sendiri kan? Ini adalah cara super cepat untuk mengupas telur. Lihat, hasil telurnya cantik ya. Nanti kita cuci ya telurnya agar bersih. Untuk kulit yang masih menempel, langsung kita lepaskan. Lihat, mudah kan untuk melepaskannya? Bisa juga dengan cara dimasukkan ke dalam gelas, lalu kita kocok-kocok, kemudian kita ambil dan kita lepaskan untuk kulit telurnya. Mudah banget terlepaskan kulitnya dan hasil telurnya juga cantik. Jangan lupa sebelum direbus tadi telurnya sudah dicuci bersih juga ya. Tapi setelah dikupas juga boleh dicuci lagi agar benar-benar bersih. Untuk bumbu yang dihaluskan yaitu 5 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 2 ruas jari jahe, 10 siung bawang merah, 7 biji cabai merah besar, 2 buah tomat ukuran sedang. Jika ukuran besar pakai 1 saja, atau jika tidak suka boleh tidak pakai. 8 biji cabai rawit, bisa di skip jika tidak suka. Cuci bersih semua bumbu lalu potong-potong, kemudian saya haluskan dengan cara di blender dengan menambahkan sedikit minyak goreng. Untuk menghaluskannya boleh juga dihaluskan dengan cara diulek secara manual. Lalu tumis bumbu halus dengan menggunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Tidak perlu ditambahkan minyak goreng lagi ya, karena tadi saat memblender sudah memakai minyak goreng. Tumis bumbu sampai benar-benar tanak dan berbau harum agar nanti
Masakannya tidak mudah basi. Setelah bumbu berubah warna lebih terang dan benar-benar berbau harum, setelah tidak ada bau bumbu mentah atau langu, kemudian tambahkan kurang lebih 500 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera, 2 sendok teh gula pasir atau sesuai selera juga. Setengah sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk atau bisa tidak pakai jika tidak suka. Lalu aduk-aduk sampai bumbu dan kuah tercampur dengan rata. Setelah mendidih, kemudian saya tambahkan 8 potong tempe goreng dan masukkan telur rebusnya. Tempe bisa juga diganti dengan tahu yang digoreng atau sesuai selera, boleh tidak pakai. Tutup dan kemudian masak dengan menggunakan api yang paling kecil agar bumbunya benar-benar meresap ke dalam telur. Masak sampai kuahnya menyusut. Setelah kuah menyusut, lalu matikan kompornya. Boleh juga jika suka agak berkuah, dibiarkan agak berkuah ya. Ini lihat, kuahnya juga sudah sangat mengental. Jika suka yang lebih kering lagi, maka tambahkan waktu memasaknya dan biarkan kuahnya benar-benar mengering. Kalau keluarga saya sukanya agak nyemek-nyemek seperti ini ya, sesuai selera saja. Sebelum dihidangkan, jangan lupa dites rasa dulu ya. Bismillah. Sudah pas, asin, gurih, manis, dan sedikit pedasnya masakan. Boleh juga ditambahkan bawang merah goreng sesuai selera. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian tumis 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang sudah diiris-iris, tambahkan 1 ruas jari jahe geprek, kemudian tumis sampai bumbu berbau harum. Kemudian tambahkan 1 biji cabai hijau besar, 1 buah tomat merah, cabai rawit sesuai selera yang tentunya semua sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Tambahkan 2 lembar daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang tengahnya dan disobek-sobek. Kemudian tumis bumbunya sampai berbau harum dan tidak ada bau bumbu mentah. Kemudian tambahkan sedikit air, kurang lebih setengah gelas belimbing. Aduk-aduk dan biarkan airnya mendidih dahulu. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk biar semua bahan tercampur rata. Kemudian masukkan telurnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Saya memakai 6 biji telur. Selama memasak telur jangan diaduk-aduk ya, biar tidak hancur. Untuk tingkat kematangan telur disesuaikan dengan selera masing-masing. Tutup dan masak sampai tingkat yang diinginkan. Saya lebih suka telurnya benar-benar matang. Setelah telur matang seperti yang kita inginkan, kemudian tambahkan 400 ml santan kekentalan sedang. Ini ya hasil telur ceploknya, cantik kan? Kemudian biarkan santannya mendidih dahulu.
Tambahkan 1 batang daun bawang yang telah dipotong-potong dan 2 sendok makan bawang merah goreng. Dan masakan siap untuk dihidangkan. Tentunya tes rasa dulu sebelum masakan dihidangkan ya. Bismillah. Lezat, sudah pas asin, gurih dan pedasnya. Telur ceplok kuah santan pedas gurih manis siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.